Halo teman-teman, selamat datang di channel Pintar Bahasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tuntas tentang cara penggunaan must, have to, dan should. Jadi nanti teman-teman gak bingung lagi kapan pakai must, kapan menggunakan have to, dan kapan menggunakan should. Nah, di materi sebelumnya kita sudah membahas cara mudah memahami rumus modal auxiliary. Nah, bagi teman-teman yang belum cek nih videonya, silakan lihat video sebelumnya dulu sebelum memasuki ke pembelajaran must, have to, dan should. Nah, langsung aja kita bahas ya. Nah, dari segi makna, ketiga model auxiliary ini, must, have to, dan should ini memiliki makna yang sama teman-teman, yaitu bermakna harus atau seharusnya. Jadi tiga-tiganya mempunyai makna yang sama. Tapi bagaimana cara penggunaannya? Yuk kita simak penjelasan berikut. Nah, yang pertama kita akan bahas must dulu nih. Must kan artinya harus nih ya. Bagaimana sih cara menggunakan must ini? Yang pertama kita harus pahami dulu formulanya atau rumusnya. Nah, karena must ini adalah modal, nah maka setelah must wajib diikuti verb 1. Jadi setiap modal, apapun modalnya, wajib diikuti verb 1. Jadi rumusannya adalah subject, kemudian must, kemudian diikuti verb 1. Nah, karena kita ingin membedakan ya penggunaan must, have to, dan should, maka kita harus tahu fungsi dari masing-masing ketiga model auxiliary verb itu apa sih. Nah, jadi yang membedakan adalah nanti fungsinya. Nah, yang pertama, kalau must ini digunakan untuk menyatakan kewajiban atau keharusan yang datang dari diri sendiri. Maksudnya gimana teman-teman? Maksudnya adalah keharusan tersebut atau kewajiban tersebut itu muncul atas keinginan diri sendiri. Misalkan, contohnya seperti ini, I must win the competition. Saya harus memenangkan kompetisi. Nah, keinginan atau keharusan memenangkan ini muncul dari dalam diri sendiri. Tidak ada intervensi dari orang lain. Jadi fungsi yang pertama adalah untuk menyatakan keharusan yang muncul dari keinginan sendiri. Misalkan saya harus lulus ujian. Nah, gitu. Saya harus lulus ujian. Kalau misalkan lulus ujian, ya keharusan lulus ujian adalah motivasi dari dalam diri sendiri, maka teman-teman harus menggunakan must. I must pass the exam. Seperti itu. Nah, kemudian masuk ke yang kedua, yaitu must berfungsi untuk memberikan nasihat yang kuat. Maksudnya nasihat yang kuat seperti apa? Nah, nasihat yang kuat adalah nasihat yang diberikan ya kepada orang lain, dan orang tersebut ia harus mengikuti nasihat yang diberikan. Jadi benar-benar harus dilakukan. Contohnya seperti apa? You must see the doctor. Misalkan kamu sakit parah. Ya, misalkan kamu sakit parah, kemudian kamu kalau nggak berobat ke dokter sekarang juga, ini bakal berbahaya untuk kesehatan kamu. Nah, caranya misalkan teman kamu bilang ke kamu, you must see the doctor right now, gitu misalkan. Kamu harus berobat deh ke dokter sekarang, gitu. Nah, ini merupakan nasihat yang kuat. Jadi strong advice, ya, strong advice. Jadi ketika kita ingin memberikan nasihat, ya, nasihatnya bukan sekedar optional, tapi emang wajib untuk orang itu ikuti, ya, saran kita. Nah, maka kita menggunakan must. Nah, yang ketiga, must juga digunakan untuk menyatakan sebuah larangan. Contohnya seperti apa? Misalkan gini, the visitor must not touch the statues. Ya, pengunjung dilarang menyentuh patung-patung. Ya. Jadi sini must juga bisa digunakan untuk membentuk kalimat larangan, ya, untuk menyatakan larangan. Contohnya seperti yang di sini, the visitor must not touch the statues.
Jadi seperti itu teman-teman penggunaan must ya, ada 3. Yang pertama kita review kembali, menyatakan kewajiban. Ingat clue-nya adalah datang dari diri sendiri ya, keharusan yang datang dari diri sendiri. Yang kedua memberikan nasihat yang kuat atau strong advice. Yang ketiga menyatakan sebuah larangan. Ini adalah penggunaan must. Sekarang kita lanjut ke penggunaan have to ya. Sekarang kita masuk ke penggunaan have to. Nah, have to ini sedikit berbeda ya teman-teman, rumusnya dengan yang sebelumnya. Sebenarnya sama ya, setelah to-nya diikuti verb 1. Jadi kita lihat di sini subject have karena dia menggunakan kata kerja have ya. Tapi setelah have-nya itu nanti diikuti to infinitive. Kan kalau have aja nanti bermakna mempunyai. Tapi kalau have kemudian diikuti to ya, kemudian diikuti to maka bermakna harus. Nah, setelah to-nya nanti diikuti verb 1. Jadi to infinitive itu nanti to verb 1 atau verb dasar. Nah, sekarang kita lihat di sini ya, karena dia menggunakan kata kerja have. Nah, jadi penggunaan have-nya itu bergantung pada subjeknya. Kalau misalkan subjeknya adalah I, you, they, we ya, nanti dia pakainya have to. Kalau subjeknya adalah he, she, dan it, maka penggunaan model harusnya berubah menjadi has to ya. Jadi sama seperti penggunaan have pada umumnya ya, berdasarkan subjeknya. Ini pembeda ya dari must ataupun should. Nah, sekarang kita masuk ke fungsinya ya. Kita lihat perbedaannya. Apa sih perbedaan? Kita kan sudah belajar must sebelumnya tadi seperti apa. Nah, sekarang kita bedakan fungsi must dan have to nih. Yang pertama ya, untuk menyatakan kewajiban atau keharusan berdasarkan keadaan. Maksudnya gimana? Daripada bingung kita lihat contohnya. We have to go home early because the storm is coming. Nah, kita lihat di sini ada keharusan, ada kewajiban. Misalkan kita lihat sini, we have to go. Kita harus pergi, kita harus pulang segera karena the storm is coming ya, karena petirnya datang nih. Jadi karena keadaan tertentu kita diharuskan melakukan suatu pekerjaan. Misalkan gini. Contoh yang lain, I have to study English because I will have an exam. Because I will have an exam. Aku harus belajar bahasa Inggris karena aku bakal tes bahasa Inggris dalam beberapa hari ke depan misalkan, karena aku akan ambil tes bahasa Inggris. Nah, jadi keharusan tersebut ya, itu dibentuk atau digunakan berdasarkan keadaan tertentu seperti itu ya. Jadi fungsi have to itu bisa juga untuk menyatakan kewajiban atau keharusan berdasarkan keadaan. Jadi clue-nya adalah di keadaannya. Misalkan aku harus pergi ke dokter karena aku sakit parah gitu misalkan. Nah, itu juga bisa. Jadi kita lihat nih, ada konteks keadaan tertentu nggak yang mengharuskan seseorang melakukan suatu aktivitas seperti itu. Kemudian fungsi yang kedua adalah digunakan dalam percakapan yang menunjukkan kewajiban. Ya, contohnya seperti ini, I'm sorry I can't meet today, I have to work. Nah, masih ingat teman-teman fungsi must tadi yang pertama ya kan? Jadi keharusan yang muncul ya atas keinginan diri sendiri. Nah, jadi kalau have to ini ya, have to ini adalah kewajiban atau keharusan yang muncul karena faktor eksternal. Jadi sebenarnya kita pengen, cuman kita nggak bisa lakukan itu karena ada batasan tertentu ya, karena kita diperintah. Jadi kewajiban itu datang dari orang lain gitu. Misalkan gini, I'm sorry I can't meet today, I have to work. Kalau contoh dari kalimat ini, I'm sorry I can't meet today, I have to work. Maaf, saya nggak bisa bertemu hari ini, I have to work, saya harus bekerja. Jadi sebenarnya dia pengen, tapi keharusannya itu karena
karena ada pekerjaan. Jadi pekerjaan itu kan faktor eksternal, ya kan, bukan karena keinginan diri kita sendiri untuk bekerja sebenarnya gitu. Ketika kita ingin memenuhi seseorang dalam konteks kalimat ini seperti itu. Jadi penggunaan have to ini ya, jadi kewajiban yang muncul karena faktor eksternal. Misalkan gini, kalau apa nih bedanya ketika aku bilang I must finish my homework, kemudian kalimat yang kedua I have to finish my homework, kira-kira bedanya apa? Kalau misalkan aku bilang I must finish my homework, berarti aku mengerjakan PR itu berdasarkan keinginanku sendiri, ya kan, keinginan sendiri. Tapi kalau misalkan kita pakainya have to, ya berarti kita masih belum kuat nih niat belajarnya. Jadi aduh, kalau aku nggak ngerjain nih gitu, nanti kena hukuman gitu. Jadi I have to finish my homework gitu. Jadi perbedaannya itu. Jadi kalau misalkan have to kalau misalkan must itu jadi strong ya, jadi internal motivationnya tinggi untuk melakukan suatu kewajiban. Kalau have to itu lebih dikuatkan dari external factor, jadi faktor dari luar diri kita, seperti itu ya. Kemudian penggunaan yang ketiga yaitu memberitahukan sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Contohnya, you don't have to visit me every day. Jadi memberikan sesuatu yang tidak perlu dilakukan. Jadi nggak harus gitu. Kalau misalkan kita bahasa Indonesia kan, kita terjemahkan bahasa Indonesia. Contohnya sini adalah you don't have to visit me every day. Kamu nggak perlu mengunjungi aku setiap hari ya. Don't have to. Nah, kita lihat di sini dia menggunakan don't untuk membentuk kalimat negatifnya karena have di sini ya. Jadi pengecualian sendiri untuk have, dia perlu kata kerja bantu do ya. Dia perlu kata kerja bantu do untuk membentuk kalimat negatifnya. Kalau misalkan yang lainnya seperti must dan should kan tinggal tambahin should not ya. Jadi setelah modalnya diikuti not, tapi untuk yang have to dia perlu kata kerja bantu tambahan, yaitu kata kerja bantu do untuk membentuk kalimat negatif ataupun kalimat tanya. Nah, yang keempat ya, yaitu saran yang kuat. Berarti sama ya fungsinya seperti must. Jadi kan must juga menyebutkan ya, fungsi salah satu must itu adalah untuk strong reason, memberikan saran yang bukan strong advice, saran atau nasihat yang kuat. Misalkan gini, you have to apologize to your friend. Jadi kalau misalkan kita menggunakan have to dan must, berarti sarannya benar-benar kuat dan kita sebaiknya mengikuti gitu sarannya itu, seperti itu ya. Jadi kita sudah bahas must, have to, dan sekarang kita akan bahas penggunaan should ya. Rupusnya sama pada umumnya, jadi setelah subjek kemudian modal, setelah modal diikuti verb 1. Nah, kita langsung bahas fungsinya, memberikan nasihat saran yang tidak terlalu kuat. Jadi kalau must dan have to kan tadi strong advice ya. Kalau ini sarannya tidak terlalu kuat. Maksudnya gimana? Artinya teman-teman, jadi orang yang diberikan saran itu bebas ya, mau menerima saran orang itu ataupun tidak terserah gitu ya. Jadi ya saran seadanya lah gitu tuh. Jadi tidak memberikan saran yang terlalu kuat. Nah, kalau sarannya seperti itu biasanya menggunakan should gitu. Contohnya gini, you should save money for future. Kamu harus nabung deh buat masa depan. Nah, itu kan terserah yang diberikan saran kan, mau nabung kayak mau enggak kayak masa depan dia gitu. Jadi sarannya tidak terlalu kuat ya. Kemudian kita masuk ke contoh yang kedua ya, nasihat larangan bernada negatif. Kita lihat saja contohnya. You shouldn't drink coffee every day. Ya, ini kan bentuknya larangan ya. Bentuknya larangan. You shouldn't drink. Nah,
You shouldn't drink coffee every day. Ini kan kalau kita baca kalimatnya ini kan berupa saran, jangan minum kopi setiap hari. Oke, kamu jangan minum kopi setiap hari. Nah, di sini kan nasihat. Oke, you shouldn't drink, tapi di sini juga membentuk kalimat negatif, yaitu berupa larangan. Jadi should juga digunakan untuk membentuk kalimat ini. Yang ketiga, untuk menyatakan pendapat. Jadi should juga bisa digunakan untuk menyatakan pendapat. Contohnya seperti apa? Seperti ini. The government should close all tobacco industries to reduce the cigarettes victim. Pemerintah harus menutup semua industri tembakau untuk mengurangi korban-korban rokok, gitu misalkan. Nah, kita lihat sini, the government should close, ya, should close. Ini kan merupakan sebuah opini, ya, sebuah pendapat, ya, yang menggunakan modal should. Jadi should itu enggak mesti, jadi kan harus kan di sini ya. Kalau kita terjemahkan artinya harus, tapi konteks fungsinya adalah giving an opinion. Jadi government should close, pemerintah harus menutup. Itu kan kalau kita terjemahkan ya artinya harus, ya, tapi dalam konteks ini fungsinya adalah untuk menyatakan pendapat, ya, atau memberikan opini. Nah, jadi itu teman-teman perbedaan ketiga fungsi must, have to, dan should, ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat, ya, teman-teman lebih aware lagi kapan kita harus pakai must, kapan kita harus pakai have to, dan kapan kita harus pakai should. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih sudah menonton, ya, video pembelajaran di channel Pintar Bahasa. Jangan lupa support terus channel Pintar Bahasa dengan cara subscribe, ya, dan tonton juga video-video pembelajaran bahasa di video selanjutnya. Thank you for watching. See you.